Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngara sampian pada bihula pada ngantok pada kamu. Tore agak kuatan sekunik mulai pangki jak guluban sampian ki sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para kiai, para ustadz, terkhusus kepada Kiai Khamsun Muhyas, para imam dan takmir musalla Nurul Iman, Nurul Hikmah, terkhusus kepada Ustadz Misnadi. Saya malam ini alhamdulillah betul-betul menikmati salat tarawihnya. Salat tarawihnya luar biasa sampean. Insya Allah to'on budu kapi haram sakit kapi kan bisa yonceng sampean Ustaz, haram yoncengnya kesehatan sampean lomba kesehatan sampean masuk kategori sampean. Tapi alhamdulillah karena saya ini Kiai Khamsun termasuk imam yang paling dibenci ibu-ibu kalau di Siantan ngongkuan. Nika pada santri gula ban kanjeng gula nih. Mon lagu lengi imamin Ustadz Misnadi, ake pekap ibu-ibu. Udah mulai koi. Hari apa? Udah leso lagi bisa mancing ya. Tapi alhamdulillah aku le belis malam mangken. Ternyata karma itu betul adanya. Haram mongku. Biasa nang jantan para jemaah ya pasal mon gula lengi imamin karena saya paling cepat itu jam 8.30 baru selesai. Kula mana lerek kele aduh materi ya. Kecepet nepadu ben pelipelor senapa nangin wone. Cus Allah. Ni ke santri kula ni arep lerek terus mampu bah. Tapi tak apa-apa Ustadz Misnadi. Ini pelajaran untuk saya. Ternyata masuk surga itu bisa ngebut juga. Aduh, benih satu nafas mun fatihana, setengah nafas. Kula saya budi senahan. Syekh kita mari at-tahiyatul kula. Sallu alaihi atas. Tapi kula benih kula cengocoh bisa onceng sampean. Ken kula tau naruh apa jengpol. Lewat nikah mak. Tapi malam ini kula sareng jenengan sedaya, kula sareng panjenengan sedaya tore syukur ke Allah karena nang malam mangken matur saja. Alhamdulillah. Bahwa malam hari ini kita masuk di malam yang ke-16 bulan Ramadan. Beberapa hari yang lalu kiai kita, guru kita Kiai Khamsun Muhyas sudah menghubungi saya untuk bisa hadir pada hari ini. Sebenarnya beliau inginnya saya hadir besok malam. Tapi berhubung saya sudah janji dengan jamaah Masjid Hudar Rahman yang ada di dekat simpang lampu merah ya, Parit Mayor. Karena insya Allah besok malam saya di sana. Tapi alhamdulillah malam hari ini saya sudah beberapa tahun tidak ketemu dengan Ustadz Khamsun. Ternyata Ustadz Khamsun itu dari 4 tahun terakhir kita ketemu 3 tahun yang lalu Ustadz ya. 3 tahun yang lalu terakhir saya ketemu di masjid ini. Alhamdulillah beliau masih kelihatan awet. Awet tua. Aduh jangan sampai awet muda. Jalan umur 4.
Ternyata beliau ini luar biasa, awet tua itu. Alhamdulillah, malam hari ini saya jadi teringat ucapan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 setelah datangnya risalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dikenal dengan nama julukan Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan yang istimewa kepada sahabat ini. Kenapa disebut Abu Hurairah? Hurairah itu terambil dari nama kucing kecil yang bernama Hirun. Kalau orang Arab menyebut kucing kecil itu Hirun. Kucing kecil sekok markokok Hurairatun. Kenapa Abu Hurairah digelari bapaknya kucing kecil? Nah, jahila Pak. Situng waktu suatu subuh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an saking cintanya sama kucing, ada anak kucing yang kedinginan sabe elem sarung. Jajak-jadian ke Homsun remah lagi. Nek kencretih. Jadi suatu pagi yang sangat dingin di kota Madinah, Abu Hurairah meletakkan kucing itu di dalam sarungnya. Ketika Rasulullah melihat sarungnya Abu Hurairah bergerak-gerak, tak kercet. Apa hulian ria itu? Nah, leku Ustadz Misnadi bisa dicoba itu. Korcek jarang aja kok, cengnya papa lagi. Maka kemudian Abu Hurairah menjelaskan kepada Rasulullah, ya Nabi, saya tadi di jalan ketemu anak kucing yang kedinginan. Kasihan saya masukkan ke dalam gamis saya. Maka kemudian beliau menyebutnya Hurairatun atau Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthir du'a. Tada ibadah saya paling semak antara kebulu ban pangeran melainkan sujud. Paling semaan antara kebulu ban panjenengan panika sujud. Doa sepaling epengaki sareng Allah waktu nuhul ban sampean asujud. Maksud kenapa? Tidak ada satu amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah melainkan salat. Maka ketika dia salat dan kemudian sujud kepada Allah dalam bejengah fa'akthirud doa, pebanyak minta ke Allah, pebanyak asujud dan pebanyak minta ke Allah Subhanahu wa taala. Langkong-langkong malam mangken kula ban panjenengan bedeneng malam Ramadan. Mudah-mudahan pasana kula sareng panjenengan sedaya etre ma'asareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setiap pasal saya paling bagus, menjadi ibadah yang paling baik, terutama pertemuan malam hari ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kator-kator para jamaah, para undangan, kator longku ke dalam musalla gitu. Persilakan. Lah artinya apa? Bahwa nang malam mangken kula sareng panjenengan sedaya bisa akipangki nang musalla ka den tadek lain. Karena kula sareng panjenengan panikah ki kesenengin sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun Allah panika letak seneng ke situng kabul mak. Mun Allah letak cinta ke hambanya. Kalau Allah sudah tidak mencintai hambanya, maka Allah pasti membiarkan hamba tersebut sibuk dengan perkara yang tidak penting. Banyak orang yang panik sibuk, tapi sibuk tak penting. Nah, ibu-ibu malam ini terima kasih ibu-ibu saya hadir neng masjid neng mushola. Ibu-ibu sudah mau meninggalkan film Ikatan Cinta. Aking kau tak tahu ngarang. Aduh je lah kakina. Butuh. Aduh mensura ada urusan ya keliyaan. Mon pang napang ya deng TV nunggu siapa Mas Al itu. Aduh cek lagi no orang bi kaki kepikir. Nih keding kaki jelas padu bentang binir ya. Aduh kalau istri saya ke Homsun, mon lah setengah belu haram tak ningli huli. Kule biasa nih kan minta kopi, mi buatkan kopi. Kopinya di sebelah sana, bi gulanya sebelah sana. Loh, hari maksudnya apa ya?
Aduh, macam pas tak ngerti mbian niku. Siapa? Ada tamu istimewa itu. Siapa? Mas Al. Situng waktu hule menikah balas dendam kini bini. Nih, letekku HP na bini na sampian mak. Haram ilm HP na kemper Mas Al kapi. Aldebaran. Akhirnya hule periksa HP ni bini. Loh, lambat sebelum ada film Ikatan Cinta, foto hula kapi, video hula kapi, rupa nabi hula periksa ku pada foto hula sekali. Akan timuan Aldebaran kapi. Aduh, ada kali rotang biner. Akhirnya ku balas dendam hula. HP hula yapus kompor bini hula. Kenta Andin kapi. Kelewah nelpon. Aduh, yan. Apa kamu siapa jadi? Nggak tahu. Ari Andin. Dah siapa Andin? Boh, wah heran setia kakek. Ariano Rian, harus jadi piro ego. Aduh, balas dendam cong. Kece tekku lagi HP nabi ini nah haram gambar Aldebaran kapi. Aja, meneng. Mana tuh nih binin tokang atuh bagi Allah. Mensorong ibadah. Lagi dengan kini binin ya. Nih binin nih pada darusan, pada tadarus sih. Pak bapak pada juga. Kayak dengan ki. Campo ngangko mendarusan. Pakai yang bener bi bareng ngangko. Salahnya no. Ceng tuan ngko ben kakek. Lu. Beni Quran masalah tua ben ngude ke. Malah karan kelero engke akuin. Le Quran penikah debuna Allah kalau ma pangeran. Kelero situng huruf kudu ben sampian. Kalau memang itu disengaja susah. Mungkin tak sengaja ma'fu bi Allah. Karena debuna Allah penikah debuna Allah dalam Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul. Wala yazidul zalimin illa khasara. Debun Allah. Al-Quran penikah debun Allah. Sebagian ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun awal pertama kali neng bulan pasah tanggal 17. Sebagian penikah obat bagi peserah, obat bagi orang yang andi iman ke Allah. Kalau ada masalah ambil Quran, ambil wudu, salat sunat 2 rakaat. Setelah salat sunat rakaat, sebelum salat sunnah, pakai pakaian yang terbaik, pakai harum-haruman, kemudian menghadap ke kiblat. Setelah itu kemudian bukalah Al-Quran dengan kelapangan hati. Ketahuilah bahwa ketika membaca Quran, sebenarnya kita sedang berbicara kepada Allah dan Allah sedang berbicara kepada kita. Cek dan badan baca Quran. Tapi alhamdulillah saya dengarkan tadi itu imamnya sudah tepat itu. Sudah tepat. Bacaannya sudah pas. Kan cetak pas waktu nah. Aduh sakit api. Tak apa, karena kan kita kan sepakat lagi. Masyarakat kita kan sepakat macam gila gitu lagi. Nah, masih pose-pose nyandir kapi. Lah cara orang maca Quran panik keteluk dibunuh ulama. Yang pertama napa? Yang pertama itu tartil, yang kedua tadwir, yang ketiga hadar. Yang pertama tartil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah olehmu Al-Qur'an dengan tartil baik di luar ataupun di dalam salat. Katina apa tartil? Tartil itu yang biasa perngaki bi kuluban sampean imam-imam nang Haramaini Syarifain. Apakah sama dengan orang Indonesia? Tak pada. Karena orang Arab kisah kan lakaran bahasa Quran kan bahasa Arab. Orang penikah imam-imam Masjidil Haram selain memang ulama-ulama besar di bidang Al-Quran, para profesor dan doktor di bidang ilmu Al-Quran. Mun sampean haji atau umroh, jabat dikadik neng ibu dini imam sampean. Parpu oleh barokani imam, cek neng ibu dini imam. 3 saf di belakang imam baik di Madinah ataupun di Makkah Al-Mukarramah itu adalah ulama di bidang ilmu dan tafsir Al-Quran. Selain hafal Quran, kisah ulama-ulama tafsir setuju.
Coba rebu Ustaz Homsun. Rebu. Langkong-langkong ning Makkah. Rata-rata kisah ulama-ulama di bidang ilmu Al-Qur'an. Mungkin ilmunya pasti sama. Ken eduk ke orang. Napa eduk rasa. Engki orang Arab kisah bang. Engki kan bahasa Arab. Bodoh teki. Elo ngemancong. Kerungan raja. Munggul ban Ustadz Misnadi. Badan kene. Kerungan kene. Hidung minimalis. Benih PC kena minimalis. Ketimun tak lehero nero Masjidil Haram. Tercepet suaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak pandai. Markana apa? Ilmu Quran itu penting. Ilmu Quran paling penting, Mak. Selain menambah nikmat dan kehusyuan dalam ibadah kepada Allah, kita menikmati percakapan antara kita dengan Allah. Estanu kula ban sampean panik acabis ka Allah. Langkong-langkong dalam pejang ulama sepakat pejang menikah. Hakiki niat niku madhep nang Gusti Allah. Ngerti, Mak? Hah? Patut cengenggepi, tak ngerti. Orang apa jeng panik, Mak? Hakiki niku ngadhep ke Allah. Pada sareng kurban panjenengan maos Quran ngadhep ke Allah. Jadi kuluban sampean umpama tepan maos Quran, nego Quran. Pas beda orang lebet nyapa sampean totop dimin Quran. Makro. Sambil nego Quran sambil cerita. Kakek kau lah kemarin nah enjo. Lala kini ngaki kalau. Nah, Nur, kini ngaki Nur. Dah, kini ngaki dah. Tan, kini ngaki tan ya? Iya, kini ngaki. Mun na caca, mun na cerita, mun na tunging, itu pan maca Quran, sabe kalau Quran, atau top kalau. Makro, paham? Ki sambil ngakan kowe boleh. Nggak ada maksudnya kaki. Makro, sambil tunging ben orang lain, mun kelakiran niat tahu ilmu nah, tebe haram. Nah ini kepenting, Mak. Nah, ilmu Quran ini kan ilmu paling rumit, tidak ada yang paling rumit selain ilmu Al-Quran. Alhamdulillah karena ikintoh Kampung Bunud apa? Kampung Bunud Jaya ini insya Allah banyak santri. Mula banyak santri paniki insya Allah kebetir. Insya Allah tak kebetir. Langkong-langkong ide lemas ala pejeng. Karena insya Allah banyak pilihan, banyak imam, banyak ustad si bisa mimpin pejeng kala bensai. Lemun tak kelero, Mak. Salah kuluban sampian maca Fatihah dalam pejeng ini kan batal kapi, Mak. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak baca Fatihah. Mana bejeng tak ada Fatihah, na bejeng tak sah. Walaupun makmum masbuk baca, walaupun tidak selesai Fatihahnya. Makmum masbuk maksudnya makmum sedetik terakhir. Imam lah oleh 1 rakaat atau 2 rakaat tiba-tiba dia datang, itu disebut masbuk. Dia wajib baca Fatihah karena itu rukun. Tapi ingat di dalam Fatihah bedah 14 tasydid yang harus dibaca. Kalau baca Fatihah, mun situng tasydid tak baca berarti Fatihahna tak sempurna. Mun Fatihahna tak sempurna berarti Fatihahna batal. Fatihahna batal berarti bejengah batal. Kecuali memang letak oneng. Milana sapaja aman bejengah kulaban sampean makmum baik. Selain itu untuk mengamankan sholat kita, yang kedua pahalanya. Pada cerita nak Homsun gila. Odu menisiantan, Mak. Tanggal fitung tanggal 2. Saking seneng atarawih, imam tak nemu kenangan. Kula mun ngimamen nampu gawal wina kana. Beniken kelagaan, tak nemu pelebeten. Lebet kanto ba? Lala tak bisa kana. Dan ini kula mun menisiantan banika. Mun pejeng terawih tanggal situng tanggal 2, banika tanggal telok paling pol tanggal 5. Luar biasa. Tamih. Lepan la tanggal 10 kanto. La tetep la mesen ke imam mah. La cokopkan sampean ke imam iku. Le kaki demah. Engko ki sibuk. Lo demah arwah. Selebih para boleh ni biniin pejeng terawih mun tanggal 20. Nyari masjid paling teki Pontianak. Ini masjid Mega Mall.
masjid di atas. Ditanya aki bi kula kene bini, kaki demam tanggal 20 mak tada tarawih ke masjid. Cari pahala yang lebih besar. Maksudnya, langkah kaki kita yang datang ke masjid itu dihitung per langkah oleh Allah. Ketika kaki kanan diangkat berangkat ke masjid, kaki kanannya diangkat, maka Allah satu persatu menggugurkan dosanya. Boleh? Kaki kirinya diangkat, maka Allah mengangkat derajatnya satu persatu. Terus, maka pahala yang dihitung oleh Allah, langkah kakinya itu adalah langkah kaki yang paling banyak dan panjang. Maka saya cari masjid paling jauh. Nyari Demah ke Mega Mall. Masuk akal gitu li datang dinir ya. Polai dina apa ada kena? Yaudah ada masjid musalla sih beda penuhin. Adik-adik meneng-neng ke Allah. Kini ngaki standi laki je. Ya saya ada re. Dis gadis re. Meneng-neng ke Allah. Apa salah dan dosaku? Nemu di tanya dia kaki ke Allah. Apa salah dan dosaku iko? Cemilin kaki kita ke bentus ke Allah. Udah, neng jambo sap mengesap mun ke pangeran dia. Debon ke homsun gele. Orang selama bulan Ramadan panikah tade tua manusia saya tolak di Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan. Tidak ada pahala yang tidak dilipat oleh Allah. Ketika seseorang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah di dalam keadaan perut yang lapar, maka Allah mewajibkan dirinya untuk mengabulkan doa orang tersebut. Allah itu merasa malu ketika seorang hamba berdoa kepada Allah. Kemudian Allah tidak menerima doanya, Allah malu. Ketika seorang hamba yang sedang berpuasa di tengah dalam keadaan perut yang lapar, di dalam kondisi tenggorokan yang kering karena kehausan, di saat pikirannya sedang tidak sempurna, di saat dia dalam keadaan berpuasa hanya untuk mengharap ridha dari Allah, kemudian dia berdoa dan bertaubat kepada Allah, maka Allah mewajibkan dirinya untuk mengabulkan doa dan permintaan seorang hamba sebelum tangannya diturunkan. Nikah mulianya luar biasa orang-orang yang berada di bulan Ramadan. Allah membukakan pintu surga dan pintu neraka Allah tutup. Ma min muslimin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm minan nari sab'ina kharifan. Tidaklah seorang muslim yang sedang berpuasa satu hari di jalan Allah karena mengharap ridha Allah, melainkan kelak di akhirat pahalanya seperti apa. Orang yang berpuasa karena mengharapkan ridha dari Allah, Allah jauhkan dirinya dari siksa api neraka sepanjang jarak 70 tahun perjalanan. Makin gula tanya ke Ustadz Misnadi, mun jalan sokoh dari Pontianak 70 tahun tembus ke Ammah. Pernah nyoba sampean? Tare 70 tahun perjalanan Joko ini kedapat akam mama. Orang siapa karena Allah situ ngari saus. Cuma apa nih kecek sampai tadi dalil hukum kesambian mak. Oh, dah bunuh Ustad gelan hadis Rasulullah bener wah. Apa sesare bae masuk surga iku. Apa sesare? Lho kok mata apa enjang Ustad sare bae lah padu iku. Beni da iya dul ke ngakimat. Kenapa sesare bae pani kegenceran. Napa boleh sampai sebulan gula ben sampean. Beda boleh dalil sebaling populer mungkin. Tedung goreng apa sah genceran. Goreng apa sah bani ke Pak Ustad genceran raja. Aduh, pas jenglang jengebunut tedung kapi bang siang. Lese gitu mak. Gula tak bahas masalah posisi atau derajat hadisnya. Saya sepakat dengan Ki Ma'ruf Khazin bahwa hadis ini ada yang mengatakan dhaif, sebagian mengatakan itu maudhu. Tapi kita tidak terpengaruh kepada derajat hadis yang dimaksud, tapi saya maksud kuleban panjenengan mon orang apa sah dalam keberadaan asarin bayi oleh kenceren nah mana boleh apa sah sambil maca Quran. Kenapa menit boleh ceramah gula? Kurang berapa menit Ustaz? Oh, so bida-bida Ustaz. Gula-gula kisah.
Tak biasa bener kula napa abu langsung nasi tak biasa. Pola beda boleh lagi. Nah, wah suruh mulai sahur lagi. Utawe palang labeng bini lagi. Nah nikah. Kula ben sampean edan keberanian apa? Sepenika seneng oleh dua dengan Rasulullah. Kele bahas bi Ustaz Khamsun ki Khamsun gele waktu apa buka. Lisaimi farhatani. Bagi orang yang sedang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Ada yang mengatakan riwayat farhatun indal iftar, ada yang menyebutkan farhatun indal fitri, itu sama karena berbeda sanadnya saja. Beda dua rasa kebahagiaan bagi orang yang puasa. Farhatun indal iftar, seneng waktu nak buka. Coba sampean waktu nak buka gelek dari pukul 4 lebih pukul 12 siang orang dalam keberadaan lapar manika mak kin ngetela tiang coklat yang hututul mak oke pikirannya kita tak sempurna ngetela tiang yang hututul saking seneng orang apa sapa nika mak mimpi aku lu lagi aku tak cokok-cokok ya kena. Lada benar Rasulullah orang apa saja senengnya dua. Farhatun indal iftar, seneng bunga jembar waktu ngiding suara muadzin pas saya sampo adzan iki to mun maghrib tapenya mana lagi sebudan mau temui swarga ya orang dina cek lebur ke adana kakek ken munaden maghrib munaden lah ini tak yentari ya gula mah ngiding cerita lagi Hamsun gila gel ngegel aduh meneng aduh engkau pada kebulan Allah cangsa yang mau pajang sapu berapa kan berapa sapu dua orang oh dua baris yang ku dua orang dengan kadang tokang kiring ki Haryanto ya leko apa nah danar oba di detail biasanya mun orang kampung gue lamba mun as-salatu khairum minan naum gitu kan lancungan naum as-salatu khairum minan naum wanyet kabeh romana. Salat lebih bagus dari tidur. Wah, pada saya los pian tok. Oba. As-salatu khairum minan naum. Buat makin engkau tak lebur tang suara dah. Oh ni cuma ding kemis nadi senyaman gitu. Engkau saya kalau mantu tak marga ngimami lah. Ada tu ceng lanceng saya tandi bini je penolak ngimami din. Mun tegele roh kadang kita tak banyak tak deteng. Oba. Nada no oba ketak. Enggak nak penjel kape. Salatu khairum minan naum. Insyaallah deteng kape. Atau mun tak keliru secara usul fikih ken bisa tambahin cuma karena hukum lo marengaki tambahan kintoh tambahan kalimat waktu na adzan ken bisa tambah mak ken tak salah secara hukum napa tambah pesera siapa yang sepuh berjamaah oleh 300.000 kira insyaallah kau litung penuhnya dan labeng mau ngomong ketok tanggokor aduh cak BLT tegera jemur hari yakin margin ambejeng di rakaat patah lihat 300.000 jang padahal janjina Rasulullah
Bareng lagi janji Rasulullah, rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang siapa yang 10 rakaat ganjaranah lebih bagus eta nembang dunya ban esena. Mangkat, tak mangkat. Arab cak ada DP nih kok. Cari juga minta DP, minta ke siapa ke dul? Mereka punya apa nih kama? Masjid gula nih kalau pada. Seneser boleh, sengimamin ampun lah sepo. Murah-murah sebitek. Benyaan bet, on ben ayat. Cek tak tahu saya kepak di budi. Marah apa bener di. Udahlah orang tok ngantok. Macam-macam. Wadduha. Walaili idza saja. Lah nika kibat di imam kampung kula nika. Mentah berjajah nyareh Masjid Nurul Fajri, ya ada Polsek Pontianak Utara masuk ke dalam. Pada Masjid Nurul Fajri ini ke masjid kula. Agak ngedeleman suka nih Masjid Nurul Yakin bade imam sepo kedua, umur 73. Aduh mulai sepo si musim mojon celep. Lebur nadan. Jan nyedak. Waduh. Kan orang coba. Ya mana ada yang coba kan? Wonten nggih. Jawa ini pun wonten. Oh nggih. Ada Pak ya? Ya, biasanya ada orang Jawa itu kan rada-rada nyinden gitu lah Pak ya. Alhamdulillah Rabbil ngalamin. Aduh Pak ngalamin naper ya. Engkulo niku kadang mboten ngertos lho Pak. Ya, tapi karena ejaan ya, nggih, ejaan nggih. Huruf H itu diganti jadi K. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Aduh, hari engkau ngalamin sakit budir ya. Lah ini penting Pak, ini Quran nih gitu. Tapi mulai karena oning kita apa nah? Ingki mun bisa ingki nyaris lebih fasih. Tajwid saya tepat. Makharijul huruf selesai, suaranya selesai. Kata Ustaz Misnadi gila gitu kan pada ban Imam Sudes. Ken kawe sebulah. Tapi mboten napa-napa, Pak. Bertarannum mengaji apa membacakan Quran dengan nada yang indah itu salah satu kesenangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dawuhnya Kanjeng Rasul, zayyinu aswatakum inda tilawatil Qur'ani. Perindahlah suaramu ketika engkau membaca Quran. Umpamanya tak bisa memperindah, minimal sedikit melembutkan. Jadi Quran penika mun lakaran baca kalau tajwid selesai, huruf selesai, kemudian suara yang bagus, lagu yang bagus, apalagi di Bangah ini, Bangah dan sekitarnya ini kan banyak sekali qari dan qari'ah. Saya percaya kok di sini insya Allah banyak itu. Kiloan apa umpamanya sampai lagu sekone tak apa, saya umpamanya tak bisa karena ada bunuh Rasulullah sengkok seneng ke suarana Abu Musa al-Ash'ari. Suarana Abu Musa al-Ash'ari panika bandingake pada ben lebih bagus eta nembang suara Nabi Daud alaihi salam. Dadi umpamanya kula ben sampean ngimamin tak napa sampai lagu sekone selawat mungkin tak pati sae tak pati salpa. Tapi untuk napa? Untuk menambah kenikmatan dan kehusuan bagi orang yang sedang sholat. Maka saya jelaskan tadi, bikule pareng oning gele. Saya pertama wartil Qur'ana tartila, bacaan saya pertama tartil. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Tartil. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu tartil. Yang nomor 2 tadwir. Di pertengahan. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Kalau Ustadz Misnadi itu tadwir. Pas yang waktu witir. Kalau yang tarawih sudah mendekati hadar. Hadar itu sama dengan kecepatan 380 km per jam. Beda bajang tarawih si viral kisah. Bajang tarawih telah pola hitung detik. Allah. Dan ini kebeni cuma makro.
Nika bisa tipe ke haram. Penuh masjid sekian lebur nak kan nak. Biku nika ni Malang bodoh nih. Jadi dia gue tanya ki kan Malang. Leme pace entar ada secong. Jogen lebur Ustad. Apa? Padan mercon nih. Pejang padan mercon. Cetar. Seheran gue. Mi pas bisa dain Ustad tak mencol. Mi pas bisa tak mencol. Cetak. 30 hitung detik. Nah, bi gue lagi perhatiake gitu. Siapa jeng? Ini kan pada jam. Allah. Siapa saja diperhatikan? Aja ngecam gue. Jangan nih penting lagi nih saya kesah. Bi gue suruh syuting jong. Malah viral Ustadz Misnadi. Lah inilah Pak. Lah kula ban sampean pejang tarawih, ban pejang fardu menika pada pejang. Hanya saja masalah wajib atau sunnahnya saja. Nah, tapi tadi itu insyaallah sudah baik. Itu sudah cukup. Artinya karena mungkin para jamaah tidak merasa terbebani dengan kecepatan sholatnya. Tapi mau macam segala mak. Cak ada pejang rakaat terlalu hitung detik. Biasa, bolehkah saya membaca Fatihah itu satu nafas? Boleh. Sepenting kaidah tajwidiyahnya dipenuhi, panjang pendeknya hurufnya dibetulkan, kemudian masalah yang menyangkut makharijul hurufnya sudah tepat, itu sudah boleh. Cuma mun sebadeban gela dua rakaat tadi 30 detik mereka lebih bagus tak usah pejang sekali. Mungkin mak. Udah besar mak laki boleh mana mak? Dek karena tukang ngorot gitu. Lah ini penting. Walaupun malam ini kita pengajiannya ini sambil guyonan. Kula ben sampean sambil goyon mereka tak apa mak. Ciri khas orang NU kan katinik mak. Orang NU menika pengajian nika ya pengajian itu mak iyahannya tuh enak, gayem gitu. Orang NU menika kan tak bahas masalah neraka mak. Mungkin cuma bahas masalah swarga tok. Maka kemudian Rasulullah basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Sengak pagampang men mendepak hukum Allah cek berepot. Basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira cek kon mata kon itu. Pokong kaki mana bojong tak tepak, buk mi malaikat, yeket ecet. Aduh orang takut kapi mak. Allah sentar ke pengajian ke homsun, arapa? Bepepotok. Cik ampo kok nakok empon sampean lah bejeng betepak mak, insyaallah masuk swarga. Orang paling seneng masuk swarga panika lepa ke neraka mak. Wa Ustaz Homsun kon metakoni to, Bu. Lah cek entar pengajian Ustaz Homsun apa? Bunging malaikat maut. Beno keron saya bahas, wah malaikat Malik seneng nang rong mancor ngedoro. Nggih pas saya sing ngedengake mak. Rasulullah menikah. Rasulullah menikah mak. Mun beda orang Baduh, orang Badui, orang Arab menikah, orang Arab menikah, orang kampung sepelosok. Jawan ben kumpai. Bila datang ke Rasulullah matur menikah kibak misem ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Allah ini begini-begini? Iya. Beda datang balik. Ya Rasulullah, apakah Allah begini dan begitu? Iya. Ya Rasulullah, apakah saya begini dan begitu? Iya. Karena Rasulullah ketika menjawab pertanyaan orang-orang Baduy yang memang tingkat pemikirannya itu sederhana, disesuaikan. Bodoh orang semator ke Rasulullah, sangkase apa jengah. Ya Rasulullah, ayyul amali afdal. Perbuatan apakah yang paling baik? Rasulullah mengatakan as-salatu ala waktiha, salatlah engkau tepat pada waktunya. Tapi di lain waktu ada orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, perbuatan apakah yang paling baik? Rasulullah melihat orang ini suka durhaka sama orang tuanya. Rasulullah mengatakan birrul walidain, berbakti kepada ibu dan bapakmu. Ada orang yang lain lagi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, perbuatan apakah yang paling baik? Rasulullah melihat orang ini malas berjihad di jalan Allah.
Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Kenapa? Karena yang menanyakan itu adalah orang-orang Arab, orang-orang Baduy yang berada di belakang gunung. Islam itu dimudahkan oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, yassiru wa la tu'assiru, pegampang, cak perumit, basiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira, cak kon mata kon itu. Oh kon. Buk bi malaikat. Iya kan, jonta lagi boleh. Pak badan bola pingpong roh, apa tako orang ke masjid mak. Cak pampu macam tabad tok. Andalan lagi pak tabad. Ajo tabat boleh jo ikut. Loh apa kalimat ayat tabat ini kan masya Allah mak. Nyari ayat si lain. Ayat si macam perhatian orang si ngamal lagi bajang insyaallah masuk surga. Wa yudkhilul ladina amanu. Itu kan nyaman. Oh orang saya bajang, orang saya bajang bisa. Oh insyaallah pasti masuk surga. Coba tunging ayat si sare mabuk neraka toh. Takut orang saya aja nggak mak. Jadi malam kintoh kuliah yakin ben percaya insya Allah masjid ben musalla sebenarnya bunut nikah insya Allah menjadi tempat yang nyaman bagi umat Islam untuk beribadah kepada Allah dan senang mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran dan kebaikan di jalan Allah. Lemangkin penikah mak. Ki kula tak abid iki. Takut sekolah kesampian ki banyak. Makai kula pada menikah. Nikah macam sama lorke sarong lan nih. Nah, apa bisa ulang boleh Mas Ustaz? Kimun takut tadi waktu pungkos pada. Bisa ki mobil lagi. Nah, ini penting, Pak. Artinya gula ben sampean ajar Islam, ajar agama Allah nih pesenang. Pada ben sampean masuk ke musala pesenang artinya sampean. Sampean abejeng menika kudu pesenang. Mungkin saya terpaksa sholat Ustaz, tidak masalah. Lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Demak Pak mis nanti ke neraka. Allah seneng mak. Lebih seneng kalau sampai paksa masuk surga. Paksa bi malaikat tapi masuk surga. Tanah apa? Daripada seneng masuk ke neraka. Lah nikah mak. Beda orang saya tak gelem bajang ke masjid marganen apa? Engkau tak ke masjid lagi apa? Pulang tang sandal elang ngetok iku. Loh, lebih bagus sandal sampean elang masjid daripada sandal sampean tak pernah ada Pak ke masjid. Bodoh ya ampun tak ada Pak. Tapi pernah aku lihat sekalian malaikat bila lomba Idul Fitri, wah kui bitong juga. Idul Fitri ben Idul Adha tak bitong mak. Saya bitong saya waktu. Bila ada pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 derajat. Orang siapa yang berjamaah dengan Rasulullah kencerna petolekor kalih lebih bagus eta nempeng abajeng di tibian. Tore bi kula bu ibu ni tanya akhina. Sampean ibri pese umpamane helu ya coba nang seneng helu. Bu, sampean lebih senang oleh PC 100 miliar apa sejuta? Hah? 100 miliar apa sejuta? Ngomong lagi. Memang liburan ke PC sejuta. Sore, Ki Homsun, lebih senang 100 miliar apa sejuta? 100 miliar? Abu maki kita tahu PC ya kan? Aduh, yang gue cuma saya. Apa di libur juga. Ada nikah mak. Orang menikah bila tanya aki senengan sebanyak apa sih kau tinggi sebanyak. Orang siapa yang berjamaah nang musalla apa nikah genjer nada Rasulullah. Genjer nada petolekor kali. Apa yang bi'tibian belum tentu terima. Apa yang berjamaah ki masjid boleh. Elipat bi Allah. Elipat segemi. Tinggal kali, petolekor kali segemi, Ustadz Misnadi, kenapa? Oh, pokoknya banyak aja, lah pada mondai ya. Macam itu kan saya jawab banyak. Kencerna petolekor ki kali segemi bi Allah. Kita ada ilm.
Mana ya cer kai bini nak kak sopo kak. Apa je le? Adan sopo. Oh laki duhur pada benja adan le. Sengak mak. Lebih bagus kalau ben sampean dateng waktu nak adan bejeng. Karena adan sedih budi deh hunana. Iki mak adan e kuburan. Oba mulai dalam kuburan magila adan satu sekali deh hunana mak. Teti mangken tinggal pele bu pele mak. Lebih bagus abajeng ibu dina imam nape abajeng ngaki ya den imam. Hah? Mak ngomong ke. Mula kan seneng abajeng ibu dina imam penuh re. Tapi Ustaz, kata Ustaz Misnadi, semenjak Ramadan masjid kita penuh sampai keluar Ustaz. Maksudnya abajengnya luar kabeh. Dalam kos. Lele menikah mak. Aning mung neng ka Allah, minyak ona sama orang ya Allah iku. Kok pula gitu aku lah. Nemu dimma. Malaikat wes kuwi tolat gitu. Empon nek mumpung bulan Ramadan, saya lebih penting boleh lagi lo Ramadan. Maka pelajaran paling penting bagi kita malam hari ini, Thoriqul ben sampean pergunakan waktu sepaling penting nang bulan Ramadan kinto. Sepaling terakhir kula mendapat hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an. Rasulullah menyampaikan ini kepada Sayyidah Aisyah bintu Abu Bakrin, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa makirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang senang baca Quran kepada Rasulullah. Orang yang senang maus Quran kepada Rasulullah. Membaca dengan baik dan benar, kemudian dimeresapi dan merenungkan arti dan maknanya. Ma'as safaratil kiramil bararah. Allah akan menurunkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Kebahagiaan itu ukurannya bukan uang. Sangat banyak sekali orang-orang yang memiliki uang tapi tidak bahagia. Bahkan dia kosong hatinya. Hidupnya kosong. Jauh dari Allah, maka Allah jauhkan dari ketenangan. Maka setelah kita melakukan ibadah salat dan seterusnya, perbanyaklah membaca Quran. Kenapa kita senang menghatamkan Quran di bulan Ramadan, sementara di luar Ramadan kita tidak mau menghatamkan Quran? Sebenarnya gampang, bener gampang. Mak orang ngatami Quran panika mak. Cuma coba deban ilmu santre. Santre lamba mung hidup pondok tangki. Bala kiriman telat deh karena waqiah. Maka kita ada pak waktu duha mak. Waqiah saya parpar. Ben Ar-Rahman. Lamba mun santre saja manukula bonika. Mula saking sosatan di kiriman, sehari bisa ngatamaki mak. Nah ini kelakon Ustaz Misnadi lamba. Padahal gampang benernya, sebulan ini bisa hatam. Caranya sholat 5 waktu, sholat fardu panika 5 kali. Setiap pelaksanaan bejeng panika maca du lembar. 5 waktu, du lembar kali 5 akan sejus. Berarti sebulan kula ben sampean bisa hatam. Waktu kula ben sampean ngatamaki Quran depan Rasulullah. Angkat tanganmu ketika engkau berdoa dalam khatmil Quran, karena ada 70.000 malaikat yang datang di sekitarmu mengaminkan doamu. Sudah Rasulullah. Orang yang senang baca Quran dengan bacaan yang baik, kemudian diamalkan dalam hidupnya, ma'as safaratil kiramil bararah. Allah datangkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Nomor 2, depan Rasulullah, walladzi yaqra'ul Quran. Yang nomor 2 ada orang yang senang baca Quran, wa yata'ta', terbata-bata dia baca Quran, wa huwa alaihi syakkun, susah baca Quran tapi maksa baca Quran, falahu ajrani, Allah masih menyiapkan 2 pahala besar. Ada rogin orang baca Quran mak. Lastarena salat subuh sebelum berangkat rata-rata kan motong nangki laku bangunan, wah laku bang saja. Laku bangunan gitu. Sebelum berangkat lasaran salat subuh maca Quran, umpamanya tak bisa sejus, nggih pon sejus. Pon 2 halaman
du lembar leki kenangan anu du lembar boleh insyaallah sehari bisa sejus oleh sebulan berarti hatam ni kesai mak terutama bu ibu ipok compok sebisa baca Quran saya tak bisa baca Quran mungkin kan putra putri sampean kan bisa baca Quran jarang cuman mungkin bernikah mun ki bede orang Madura saya tak oning baca Quran gula heran pondok paling banyak ni ke Kuburaya mak pondok Kuburaya ni kurang lebih belum polo sekuburaya lamba pondok panik engki selain Madura engki Jawa Tengah Jawa Timur lemang kene Pontianak ini Kalbar ini tinggal mele sampean saya model bahasa apa bodoh kapi saya bahasa Arab banyak saya pesantren bahasa Inggris bodoh bahkan beda pesantren seberbahasa Tionghoa bodoh mak saya bahasa Jepang bodoh saya bahasa Korea bodoh makin kok tukang cak Korea nih bini apa kok sarangeo tukang makin enggak lihat mana Rasulullah menikah dia benar Rasulullah orang yang senang baca Quran walaupun dia tidak baik bacaannya coba kan beda tretan hulu saya sebelah kisah beda etnis lain hulu tak perlu nyebut etnis gelak mon etnis Jawa kan apa alhamdulillahi rabbil ngalamin beda boleh sih kasah idza jaa nasrullahi beda ijajul jilatil beda mun idza zulzilatil beda ijajul jilatil beda kula ingat debuna Syekh Humaid lamba Syekh Humaid bin Ahmad bin Muhammad sepaling semak cilena orang Indonesia ke orang Arab ini orang Madura wa aqrabul lisan minal Arab minal Indonesia al-Arabi yakni al-Maduri paling semaan cilena orang Indonesia ke orang Arab ini orang Madura karena orang Madura pun nika mak mun ajar pun nika kan ongku mun tak dulu fasih tak bisa cek lambak hulu lagi karena tahun belum polo mun ajar huruf h sakit dede mak lambat kan tak ada huruf h ihi ihi mau nesot mun tak dalam merocong itu apa wi ustad orang merocong padahal ternyata benih merocong ternyata setelah kula ajar adika kula napa atahsin dek Syekh Humaid clear ropana tapi tak napa sepenting bacaan tepat mun kula lambat ban sampean ha mun tak dulu teker ngebas tasa ha ha ben benih ha lambat ihi kurang ngebas dong nah saking ustad dan guru-guru ngaji Madura ini kata akhirnya makin kan hasil kata nikah santri-santri orang-orang Madura pun nikah coba sampean perhatiaki para qari para hafid dan hafidhah penikah kan rata-rata Madura benih kula nyengkiraki orang lain punten benih karena kula orang Madura punten kula jujur serius kula mun orang Madura menikah ke huruf menikah tete ongko karena salah huruf ini salah makna ini salah ke pangeran seperti alhamdulillahi rabbil alamin dibaca alhamdulillahi rabbil alamin kan lah cow insyaallah waktu saya tinggal 1 menit nyocok aja pak pada ngantuk maki saya pak terima kasih matur sekelangkong kenapa saya pada pak sareng batin kaulah ke Homsun mantar muka kita tetia manfaat bagi kulaban sampean toreh karena insyaallah besok malam kita masuk pada malam nuzulul Quran mengingatkan kita kembali betapa pentingnya kita hidup dengan Al-Quran jadikan Al-Quran itu sebagai pegangan hidup maka insyaallah kita akan dijadikan orang-orang yang hatinya insyaallah bahagia di dunia dan akhirat pesan Nabi yang paling terakhir iqra'ul Qur'ana bacalah oleh kalian Al-Quranul Karim fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi orang yang senang baca Quran pagi nang hari kiamat janji Rasulullah orang yang senang baca Quran pagi nang yaumil qiyamah Al-Quran akan datang sebagai penolong baginya semoga yang senang membaca Al-Quran dan yang sedang membaca Quran dan menghatamkan Quran mudah-mudahan hatinya diliputi kebahagiaan dari dunia dan akhirat Allahumma arhamna bil Quran Allahumma arhamna bil Quran
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmatan ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qu'udana bil iman. Allahumma taqabbal minna صيامنا في شهر رمضان المبارك وتلاوتنا من الآيات وذكر الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا عنك من الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.